Bab 48. Arka menjadi terkenal. Kita mau kemana, Mas? Tanya Dira. Kita mau ke showroom mobil, sayang. Kamu beneran serius, Mas? Sejak kapan aku bercanda, sih? Sahut Kinan. Mas, kamu gampang banget sih ngeluarin uang segitu banyaknya. Aku kerjakan untuk keluarga aku, jadi ya kenapa enggak, sayang? Imbu Kinan yang sudah membelokkan mobilnya ke arah dealer mobil ternama. Kinan segera turun dari mobilnya lalu membukakan pintu untuk Dira. Kinan menggandeng tangan Dira untuk masuk ke dalam showroom yang besar dan mewah itu. Ini milik salah satu teman bisnis aku, sayang. Dan sebenarnya aku sudah inden mobil ini jauh-jauh hari, kata Kinan. Hei, bro. Wah, bos datang, nih. Sapa Reza sambil mengulurkan tangannya pada Kinan lalu saling berpelukan. Reza adalah pemilik showroom yang usianya 2 tahun lebih tua dari Kinan. Ah, bisa aja, nih. Lo juga bos kali, Za. Balas Kinan. Oh, ya ini istri gue, kata Kinan memperkenalkan Dira pada Reza. Mereka pun saling bersalaman. Dira, Reza, siapa sih nggak kenal istri Elo ini? Cantik, muda, cerdas dan hebat. Pinter banget Elo cari istri, sambung Reza sambil menepuk-nepuk bahu Kinan. Dira hanya tersenyum tipis mendengar pujian Reza. Ah, bisa aja, lo. Istri Elo juga hebat. Udah mau 4 kan anak Elo? Goda Kinan sambil tertawa. Hahaha, dasar resek, lo. Gimana, udah ngisi belum nih? Tanya Reza. Udah, ini dia lagi ngisi. Doain ya biar lancar, gue juga pingin punya anak banyak kayak Elo, ucap Kinan terkekeh. Amin, selusin aja sekalian. Ceplos Reza disambut gelak tawa Kinan. Oh ya tuh mobil Elo udah datang. Ayo gue tunjukin. Reza mengajak Kinan dan Dira menuju salah satu ruangan, di mana mobil inden Kinan telah tiba. Mobil Alphard warna putih dengan seri keluaran terbaru. Wah, keren Za. Gimana sayang, kamu suka? Aku suka-suka aja kok, Mas. Bukannya Elo udah ada yang kayak gini di rumah, Ken? Iya, sih tapi kan dipakai anak gue buat sekolahan dan ini buat istri gue. Oke, suami yang baik, puji Reza. Terus kapan mau diantar, Za? Besok ya kita antar ke rumah, jawab Reza. Ya udah kalau gitu, kita pamit ya. Makasih ya, Za. Ah, gue lah yang makasih. Nanti kalau anak Elo lahir, langsung beliin mobil ke gue juga ya, bujuk Reza sambil tertawa. Kalau masalah itu bereslah. Gue pamit ya. Oke, bro. Makasih buat kepercayaan Elo selama ini, imbuh Reza. Mereka saling berpelukan sebelum Kinan dan Dira berpamitan. Malam hari, di sebuah kafe, Arka sedang bernyanyi dan memainkan piano untuk menghibur para pengunjung. Jari jemari Arka begitu mahir memainkan piano tersebut. Para pengunjung terhipnotis oleh suara piano yang dihasilkan oleh jari jemari Arka. Dan tak ketinggalan juga mereka terhipnotis oleh wajah tampan Arka. Rambut pirang, kulit putih dan lesung pipi yang membuatnya semakin manis saat tersenyum. Suara lembutnya membuat semua orang merasa tenang saat mendengarnya. Gadis-gadis di kampus pun sangat mengidolakannya. Para pengunjung kafe terutama para gadis mengeluh-elukan nama Arka. Setelah Arka selesai bernyanyi dan bermain piano, Arka berdiri dan membungkuk dengan senyum manisnya. Arka, 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 Arka. Yeay, sorak-sorai para gadis yang mengeluh-elukan nama Arka.
Mereka segera berlari berkerumun ke arah Arka membawa kertas dan bolpoin untuk meminta tanda tangan. Arka tersenyum ramah dan meladeni permintaan mereka. Tak lupa mereka meminta foto bersama dengan Arka. Arka begitu ramah dan murah senyum terhadap siapapun, membuat semua orang terutama para gadis mengidolakan mereka. Selain mahasiswa, Arka sering mengisi waktu luangnya untuk bernyanyi dari kafe ke kafe untuk menambah uang sakunya. Sikap ramahnya membuatnya mudah diterima semua orang. Arka memang sangat mandiri, meskipun ia memiliki latar belakang keluarga yang mampu. Arka memilih meninggalkan semuanya dan mencoba mandiri mencari jati dirinya karena baginya, masa muda harus dinikmati. Media sosial pun ramai dengan postingan tentang Arka serta video saat Arka bernyanyi dan bermain piano. Dira yang berada di kamarnya, duduk di atas ranjang dan bersandar sambil memainkan handphonenya. Masuk ke akun media sosialnya, untuk mencari referensi menu masakan baru. Tiba-tiba Dira terkejut saat melihat Arka yang menjadi trending topik. Dira tersenyum tipis melihat Arka yang dielu-elukan para gadis. Dira menatap wajah suaminya yang sedang duduk di sofa sambil menatap serius laptopnya. Sama seperti suamiku, yang selalu menjadi pusat perhatian para buaya betina, hahaha. Mungkin saat suamiku masih seumuran dia, sudah pasti menjadi rebutan para gadis. Batin Dira sambil tersenyum lalu melewati kehebohan di media sosial begitu saja, kembali fokus dengan tujuannya. Keesokan harinya, Kinan dan Queen kompak membangunkan Dira yang masih tertidur pulas. "Ma, ayo bangun," kompak Kinan dan Queen. "Mama lagi males, sayang," jawab Dira yang masih bersembunyi dari balik selimutnya. "Itu mobil Mama udah datang, ayo kita coba sama-sama," kata Queen dengan semangat. "Kamu sama Papa aja ya," balas Dira dengan nada marah. Kinan dan Queen pun kecewa dengan sikap Dira. "Mama udah nggak sayang ya sama Queen," kata Queen dengan nada kecewa. Dira pun segera membuka matanya dan bangun dari tidurnya. Dira tidak ingin membuat Queen kecewa. Dira malas karena memang bawaan hamilnya. "Iya sayang. Maaf ya, dedeknya lagi males diajak bangun. Maafin aku ya, Mas," kata Dira dengan penuh sesal. Kinan pun menggendong Dira. "Iya, maaf ya kalau kita terpaksa bangunin kamu," balas Kinan. "Ayo, Pak ajak Mama turun." "Ih Papa romantis banget sih, pakai gendong Mama," sindir Queen. "Ada yang cemburu nih." "Kali ini Queen nggak akan cemburu, Pak. Tenang aja," kata Queen mengedipkan matanya. "Ih, anak Mama genit amat," sambung Dira. "Ya udah Pak kita turun ya." "Oke, sayang," jawab Kinan. Mereka bertiga segera turun. Dira begitu terkejut saat melihat Bidarmi, Sari dan Pak Imron memakai topi ulang tahun dan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Dira. Terlihat sebuah kue tart berhiaskan lilin angka 21 di meja ruang tengah dan hiasan sederhana di ruangan tersebut. Dira yang masih berada di gendongan Kinan, menangis terharu. Kinan segera menurunkan Dira. Dira langsung memeluk Kinan dengan erat lalu bergantian memeluk Queen dengan erat. "Selamat ulang tahun istriku. Semoga kamu panjang umur, sehat selalu, kamu dan calon anak kita selalu dilindungi oleh Allah," doa Kinan sambil memeluk Dira. "Amin," sahut Bidarmi, Sari dan Pak Imron dengan kompak. "Mama, selamat ulang tahun. Terima kasih telah menjadi mama terbaik untuk Queen," ucap Queen sambil memeluk Dira. "Oh ya dan untuk dede bayi,"
Baik-baik ya, jangan buat mama pusing atau mual lagi. Kamu jangan nakal ya. Imbu Queen dengan polosnya sambil memegang lalu mencium perut Dira. Ya ampun, Mas. Bahkan aku saja lupa kalau ini hari ulang tahunku. Imbu Dira. Nyonya selamat ulang tahun ya. Doa terbaik untuk Nyonya, kata Bidarmi. Selamat ulang tahun juga Nyonya. Doa terbaik untuk Nyonya, Tuan dan Nona kecil. Sambung Sari. Selamat ulang tahun juga Nyonya. Terima kasih telah menjadi istri dan ibu untuk Tuan dan Nona. Saya sangat bahagia. Semua doa yang terbaik untuk keluarga Nyonya Dira dan Pak Kinan. Imbuh Pak Imron. Pak Imron sudah bertahun-tahun bekerja bersama Kinan. Segala suka duka yang dilewati Kinan, Pak Imron menjadi saksinya. Sekalipun Pak Imron hanya bisa diam dan tidak berbuat apa-apa karena merasa tidak memiliki hak untuk ikut campur. Namun kehadiran Dira merubah semuanya. Memberi warna dalam kehidupan keluarga kecil Kinan yang dulunya hanya abu-abu saja. Terima kasih sekali. Saya sangat terharu. Sekali lagi terima kasih doanya Bidarmi, Mbak Sari dan Pak Imron. Kalian sudah seperti keluarga bagi saya, kata Dira yang sudah menitikkan air mata bahagia. Oh ya, Ma. Queen sama Papa punya hadiah buat Mama. Queen memberikan sebuah kotak berwarna merah marun pada Dira. Buka aja, Ma. Sambung Queen. Oke, Mama buka ya. Sahut Dira. Dira membuka kotak tersebut dan kotak tersebut berisi album foto. Album foto? Tanya Dira heran. Iya, kamu buka aja sayang. Sahut Kinan. Dira membuka album foto tersebut. Di halaman foto tersebut terdapat tulisan tangan Queen dan Kinan yang mana mereka menuliskan dalam satu kertas. Selamat ulang tahun, Mama Anindira Maheswari. Kami mencintaimu Mama. Terima kasih telah menjadi pelita yang menerangi hidup kami. Teruslah bersinar untuk kami, Ma. Terima kasih telah memberi warna untuk kehidupan kami. Terima kasih telah menuliskan cerita indah dalam hidup kami. Terima kasih telah mengubah sedih kami menjadi bahagia kami. Kami mencintai Mama. Sehat selalu dan panjang umur ya, Ma. Jangan pernah lelah untuk menemani kami. Jangan pernah meninggalkan kami, Ma. Teruslah menjadi pelita untuk kami dan teruslah menulis cerita indah dalam hidup kami. I love you Mama. Dari Quensa dan Papa Kinan. Dira dibuat menangis haru dengan tulisan tangan Kinan dan Queen dalam kertas yang tertempel rapi pada halaman pertama album foto tersebut. Halaman kedua dan seterusnya berisi foto kebersamaan Dira dan Kinan saat mereka sebelum menikah. Lalu foto pernikahan mereka dan keseharian mereka bertiga. Dira terharu mendapat hadiah sederhana itu dari Queen dan Kinan. Mas, ini ide kalian berdua? Iya, ini ide kami. Sahut Kinan. Aku suka sekali, Mas. Ma, masih banyak halaman kosong di album foto itu. Jadi Mama yang harus mengisi album foto itu. Tulislah cerita indah untuk kami, Ma. Kata Queen dengan tatapan polosnya. Dira berlutut dan sekali lagi Dira memeluk Queen dengan erat. Lalu Kinan ikut berlutut memeluk Dira dan Queen bersamaan. Pasti sayang, pasti Mama akan menuliskan cerita indah untuk keluarga kita. Terima kasih sekali. Terima kasih, Mas. Kata Dira dengan tangis bahagianya. Bidarmi, Sari dan Pak Imron pun ikut menangis melihat kebahagiaan dari Kinan, Dira dan juga Queen. Pak Imron pun sudah menceritakan semuanya pada Bidarmi dan Sari tentang semua hal yang dilewati oleh Kinan bahkan saat belum bertemu Dira.
Bidarmi dan Sari menjadi kasihan juga sedih mendengar cerita Pak Imron. Namun itu membuat Bidarmi dan juga Sari semakin menyayangi keluarga Kinan dan Dira. "Sayang, nangisnya udahan ya. Sekarang kita keluar. Itu mobil kamu sudah menunggu," ucap Kinan sembari menggandeng Dira dan mengajaknya menuju garasi. "Tara, ini hadiah ulang tahun kamu juga sayang," kata Kinan dengan penuh semangat. Kinan menggandeng Dira dan menggendong Queen menuju mobil. Kinan membuka pintu belakang mobil untuk Dira. Dira terkesima melihat mobil itu. Kursinya sungguh nyaman. Dira mencoba duduk dengan tenang sambil memejamkan matanya. Kinan dan Queen melakukan tos karena rencana mereka memberi kejutan Dira berhasil. "Gimana sayang?" tanya Kinan yang berdiri di luar pintu mobil sambil menggendong Queen. "Nyaman banget, Mas. Tapi semua ini berlebihan, Mas. Lagian kemarin kamu udah ngajak aku ke showroom duluan jadi ya biasa aja, hehehe," kata Dira terkekeh. "Ya anggap aja kamu terkejut, sayang. Oh ya, STNK dan BPK-nya semuanya atas nama kamu sayang," sambung Kinan. "Terima kasih, Mas. Terima kasih yang tiada akhir. Aku bahagia sekali tapi yang paling membuatku bahagia karena aku memiliki kalian," kata Dira. "Dan kita lebih bahagia lagi karena memiliki kamu," sambung Kinan. "Ya udah, Mas. Kamu cepetan ke kantor, maaf ya aku tadi nggak bangunin kamu," kata Dira yang saat dirinya terbangun, suami dan anaknya sudah berpakaian rapi. "Ya udah, aku abis ini berangkat. Kamu baik-baik ya di rumah. Secepatnya aku cari supir buat kamu," imbuh Kinan. "Iya, Mas." Kinan segera berangkat ke kantor. Queen juga segera berangkat ke sekolah bersama dengan Sari dan diantar oleh Pak Imron. Dira melihat handphonenya dan ia mendapat ucapan selamat ulang tahun dari Lena dan Raihan. "HBD my Dira, my angel, wish you all the best." Muah, muah, muah. Isi pesan Lena. "HBD Dira, wish you all the best. Kamu adalah sahabat terbaikku, semoga kamu bahagia selalu. Big hug." Isi pesan dari Raihan. "Tang Yu, muah buat kalian. Jam makan siang aku traktir ya. Kita makan di luar." Balasan pesan Dira yang ia kirim bersamaan untuk Lena dan Raihan. "Oke," balas Lena dan Raihan kompak. "Kalian bebas memilih nanti, aku ngikut kalian," balas Dira. "Hore," balas Lena. "Asyik rezeki anak soleh," balas Raihan. Dira meletakkan handphonenya dan melihat susu hamil beserta vitamin sudah tersedia di meja laci kamarnya. "Harus habis ya sayang, I love you," tulis Kinan pada secarik kertas yang ia letakkan di samping gelas. Dira tersenyum membaca pesan dari suaminya. Dira segera meminumnya hingga habis dan juga vitaminnya. Setelah selesai, Dira memotret gelas susu beserta kemasan vitamin yang telah kosong yang sudah ia minum. Dira juga memotret dirinya sendiri dengan bibir yang basah dengan sisa susu yang masih menempel di atas bibirnya. Setelah itu Dira mengirim foto tersebut pada Kinan. Kinan yang baru saja sampai di depan pintu kantor, mendengar handphonenya berbunyi. Bunyi nada pesan. Kinan membuka pesan dari Dira. Kinan tersenyum melihat tingkah lucu istrinya yang menggemaskan. Kinan membalasnya dan memberikan gambar hati untuk Dira. Dira yang menanti balasan Kinan pun tersenyum girang seperti tingkah seorang ABG yang sedang jatuh cinta. Saat jam makan siang, Dira pergi ke kantor untuk menjemput Raihan dan Lena.
Dira mengajak Queen bersamanya. Namun sebelum itu, Dira menemui Kinan di ruangannya. "Hai, Mas." Sapa Dira pada Kinan saat masuk ruangan Kinan. Sayang." Balas Kinan. "Lagi sibuk ya?" kata Dira seraya menghampiri Kinan lalu memberikan pelukan serta kecupan di pipi suaminya yang tengah duduk di hadapan laptopnya. "Banget sayang. Kamu ada apa kesini?" "Aku nggak bisa temenin kamu makan siang sayang." "Nggak apa-apa kok. Aku kesini mau minta izin sama kamu. Aku mau makan siang sama Raihan dan Lena di luar, aku mau traktir mereka. Sudah lama banget aku nggak keluar bareng sama mereka. Boleh kan, Mas?" rayu Dira sambil terus memeluk suami yang duduk kursinya itu. "Boleh kok. Tapi kamu berangkat naik apa tadi?" "Ya pakai mobil dan aku minta tolong Pak Imron buat nemenin. Aku ngajak Queen juga kok, Mas." "Ya udah kalau gitu. Aku khawatir kalau kamu naik taksi malahan, kalau kenapa-kenapa gimana?" "Iya, makanya aku nunggu Queen pulang sekalian bisa diantar sama Pak Imron. Ini Queen lagi sama Lena dan Raihan." "Ya udah kami hati-hati ya, sayang. Tapi beri aku kecupan dulu," rayu Kinan. Dira melepaskan pelukannya, memutar kursi Kinan untuk menghadapnya dan memegang wajah suaminya lalu mencium bibir suaminya. Kinan pun berdiri dan membalas ciuman Dira dengan penuh gairah seraya merangkul pinggang Dira. "Ken, kita ada mak." Tiba-tiba Jerry masuk begitu saja dan terperanjat melihat Dira dan Kinan sedang berciuman. Membuat Jerry tidak sempat menyelesaikan ucapannya. Dira dan Kinan segera melepaskan ciumannya. Kinan seketika mengepalkan tangannya karena Jerry mengganggunya, sedangkan Dira tersenyum melihat sikap suaminya yang marah pada Jerry. "Ketuk pintu dulu kalau masuk, ganggu aja," ketus Kinan pada Jerry sambil merapikan kembali jasnya yang sedikit berantakan. "Ya udah, Mas. Aku pergi dulu ya. Pamit Dira." "Hati-hati, sayang." "Baik, Mas Jerry." Pamit Dira pada Jerry sambil melambaikan tangannya. Dira segera keluar menghampiri Lena, Raihan dan Queen yang sudah menunggu di lobi. "Ups, sorry Ken ganggu. Lagian Elo mau mesum malah di kantor," sindir Jerry. "Suka-suka gue lah. Lagian istri-istri gue, mau dimana aja kan bebas. Elo aja main nilonong-nilonong," kata Kinan dengan kesal. Ajarin gue ciuman dong. Elo mahir amat," goda Jerry. "Udah nggak usah cerewet. Kita ada jadwal makan siang sama klien." Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Lena dan Raihan takjub melihat mobil Dira yang terparkir di halaman kantor. "Buset, Dir. Bagus amat mobil, Elo. Mobil baru ya?" seru Raihan. "Iya, Ray. Hadiah dari Mas Kinan," jawab Dira sambil membukakan pintu untuk Lena dan Raihan. "Udah, ayo kita masuk," imbuh Dira. Raihan dan Lena segera masuk ke dalam mobil. Mereka duduk di bangku paling belakang. Dira dan Queen duduk di bangku tengah. "Ya ampun, baru kali ini gue naik mobil bagus," sambung Lena. "Hahaha, sama dong Len. Kalau bukan karena jadi istrinya Mas Kinan, aku mana bisa Len. Aku beruntung aja mendapatkan suami seperti Mas Kinan." "Pak, jalan ya," kata Dira pada Pak Imron. "Baik, Nyonya," jawab Pak Imron. "Iya, Dir. Elo beruntung banget. Pak Kinan perhatian dan sayang banget sama Elo. Setidaknya kesabaran Elo membuahkan hasil dan semuanya memang indah pada waktunya," jelas Raihan. "Yaelah, omongan Elo Ray kayak bener aja.
Celetuk Lena. Kan emang benar, Len. Imbuh Raihan. Udah, kalian malah ribut. Kita mau makan di mana? Tanya Dira. Di Hits Cafe. Ada Prince Charming di sana. Dia lagi populer banget, Dir. Gue pingin ketemu. Rengek Lena. Ya, baiklah. Terserah kalian. Balas Dira. Prince Charming. Siapa dia? Pikir Dira dalam hati.